Kalian tahu nggak kenapa kita dengan Tuhan itu susah ngertinya? Karena memang kita itu terpisah seperti Adam dan Hawa. Kita tuh sedang mengembara. Kita tidak tahu apa itu kebenaran. Kita bahkan tidak tahu apa itu kasih. Karena di luar Yesus dengan usahamu sendiri mencari cinta sejati, pangeran berkuda putih, kamu nggak akan dapat. Karena kamu mencari dengan standarmu. Jadi bagaimana caranya supaya rahasia ini, Tuhan ini bisa diketahui manusia? Tuhan harus jadi manusia. Dan ketika dia jadi manusia, akhirnya kita bisa mengenal dia. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan, mari kita berdoa teman-teman. Kami merindukan Tuhan supaya malam hari ini kami boleh kembali bisa menundukkan diri dan hati kami, agar kami semua yang ada di tempat ini boleh mengalami, mengenal panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus yang begitu luar biasa, yang sebenarnya menjadi jawaban bagi kehidupan kami. Karena itu Tuhan, biarlah malam hari ini Tuhan berkati firman yang akan diberitakan, kami juga yang mendengarkan. Tuhan mampukan dan Tuhan tolong kami sekali lagi supaya kami kembali disegarkan. Kami berdoa Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Nah teman-teman, kita akan sama-sama lihat dari Efesus 3, ayat 18, ayat 19. Kita akan baca bagian ini sama-sama ya, masing-masing ya. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah, teman-teman, saya tuh lihat lini masa dari sosial media saya. Dan ada satu berita yang bikin saya tuh jadi, langsung tertarik gitu loh, teman-teman. Jadi di Lampung, itu ada sepasang kekasih ya, yang maaf ya, teman-teman bisa lihat di depan itu, bisa lihat di layar. Judul beritanya adalah "Digerebek Saat Sedang Hubungan Badan". Pasangan pelajar di Lampung ini dinikahkan. Jadi ceritanya teman-teman, mereka itu masih saya agak lupa SMP apa SMA ya, gitu ya. Jadi mereka melakukan hal yang tidak seharusnya mereka lakukan sebagai sepasang kekasih, dan teman-teman tahu, karena digerebek, terus kemudian malam harinya mereka digerebek, lalu kemudian mereka dipertemukan, orang tuanya ngomong, langsung malamnya mereka dikawinin, teman-teman, dinikahkan. Dan kalian tahu nggak bahwa menurut berita tersebut si wanita tadinya tuh bukan agama tersebut, tetapi akhirnya karena dipaksa nikah langsung pindah agama, sebagaimana kalian lihat di layar, dan akhirnya mereka menikah. Saya lihat itu, saya cuma langsung mikir, kacau bener dunia. Kacaunya kenapa? Kacaunya tentu saja yang pertama karena berpacaran lalu melakukan hubungan itu kan ya sesuatu yang tidak seharusnya. Tetapi lebih daripada itu, ketangkap bahwa sedang berhubungan langsung dinikahkan. Itu pun bikin saya langsung gede-gede kepala, teman-teman. Ya. Gede-gede kepala kenapa? Karena dunia kita ini dunia yang benar-benar, kalau anggapan saya ya, dalam istilah yang saya pakai, dunia yang tidak bisa membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Sehingga banyak orang kemudian melakukan apa yang mereka anggap benar. Termasuk dalam hal ini, kedua pasangan ini langsung dinikahkan juga. Kalian bayangkan nggak? Betapa mereka itu sebenarnya menikah di usia sangat muda, dan apabila mereka tidak bisa mengontrol diri dalam berpacaran, siapa juga yang bisa menjamin bahwa tidak terjadi perselingkuhan di kemudian hari? Masih muda, masih sangat labil sekali, sehingga kemudian di kemudian hari siapa yang bisa menyangka bahwa mereka kemudian akan jalani rumah tangga dengan sangat langgeng gitu? Siapa yang bisa jamin? Dan mereka kalaupun punya anak, mereka belum punya pekerjaan, siapa yang akan membiayai? Kalian bisa bayangkan nggak betapa hancurnya ini barang? Dan menurut sebagian orang mungkin ya yang lihat hal kayak gini, ya daripada dosa, mungkin pikiran mereka ya, daripada dosa, zina,
langsung kawinin aja. Teman-teman, kita sedang ada di dunia yang kacau balau, gitu loh. Kita sedang ada di dunia yang saya bilang tadi, nggak bisa membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Itu cuma istilah ya. Cuman istilah yang bukan bermaksud untuk apa, tapi itu istilah yang Alkitab pakai untuk menggambarkan bahwa dunia kita itu saking tidak paham apa kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan kepadanya. Jadi mereka tuh menganggap mereka sedang melakukan apa yang seharusnya. Dan yang saya bilang, dunia kita tuh lagi kacau. Bukan soal masalah kacau aja, tapi teman-teman bisa melihat betapa eh, dunia kita tuh lagi kosong gitu. Teman-teman, di depan itu PT Mencari Cinta Sejati. Kalau kalian adalah generasi yang suka main Facebook ya, itu banyak banget orang-orang yang profilnya itu bekerja di PT Mencari Cinta. Ya nggak tahu kalian masih main atau enggak, tapi di zaman saya dan sebelumnya itu banyak yang kayak begini profilnya. Yang menunjukkan bahwa dunia kita tuh dunia yang galau, dunia kita tuh dunia yang tidak tahu mana benar mana salah. Dunia kita tuh dunia yang benar-benar kayak nggak jelas. Dan sebenarnya gini, kalau kita ngomong dunia kita demikian, kita hidup di situ, kita hidup di dunia yang sama ini, dan siapa tahu ya, mungkin di antara kita yang lagi ada di forum ini, sebenarnya kita pun bisa jadi member dari dari mencari cinta sejati ini gitu kan ya. Makanya ngomongin Valentine itu ngomongin sesuatu yang menarik. Kenapa? Karena itu realita kita. Itu realita yang terjadi di dunia kita hari ini. Apalagi kalau ngomong anak muda, saya tuh berapa kali kalau apa pimpin camp ya, bawa materi. Kalian tahu saya tuh biasanya kasih ruang untuk tanya jawab karena saya orangnya adalah saya mau menghadapi pertanyaan semua orang. Saya mau hadapi pertanyaan yang paling ganas sekalipun. Makanya kan channel YouTube saya itu kayak gitu, teman-teman ya. Nah, ini ada satu pertanyaan dari anak SMP. Kebaca nggak? Kebaca nggak? How? Oke. How? Kebaca nggak? Kebaca ya. Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan anak SMP kelas kelas 2 ya. How and when should I get a girlfriend? Bagaimana dan kapan seharusnya saya bisa dapat pacar? Teman-teman, dunia kita tuh dunia yang benar-benar ya itu tadi tuh mencari cinta sejati. Tadi waktu saya di spotlight ya, teman-teman ya. Udah ya. Jadi balikin ke ini lagi. Nah, jadi dunia kita tuh dunia yang sebenarnya tuh kosong, teman-teman. Ada sebuah kekosongan yang sebenarnya tuh yang tidak bisa dijawab. Kalau kalian tuh belajar teori Abraham Maslow tuh bilang bahwa ada hierarki kebutuhan. Dan hierarki kebutuhan itu kalian bisa lihat di depan bahwa kebutuhan paling basic itu sifatnya fisikal, ya. Tapi lebih daripada fisikal, sebenarnya ada sebuah kebutuhan yaitu kebutuhan akan keamanan, safety, ya. Bahkan kebutuhan di atas safety itu love, belonging, esteem, ya. Jadi kebutuhan untuk dikasihi, kebutuhan untuk mendapatkan rasa sayang, kebutuhan untuk bisa juga dihargai. Nah, itu semua adalah kebutuhan kita yang esensial. Nah, membicarakan tentang kebutuhan, masalahnya adalah kita berhadapan dengan sebuah realita bahwa kita itu adalah manusia yang jatuh dalam dosa. Kadang-kadang kita cuma melihat cerita tentang kejatuhan manusia itu hanya sebatas bahwa, oh, Adam dan Hawa dulu pernah jatuh dalam dosa. Ya udah, makanya sekarang kita berdosa. Teman-teman, eh, kalau kalian baca baik-baik dan belajar kisah ini, ya, kayaknya ini apa grup otentik ini nih grup saat teduh juga ya. Nah, kalau kalian baca kisah ini, kalian akan ngerti bahwa sebenarnya kisah ini lagi membicarakan realita manusia yang seperti Adam dan Hawa. Kita nih, kita nih adalah Adam dan Hawa. Itu yang kita lihat di gambar ya, bahwa Adam dan Hawa pernah jatuh, mungkin karena mereka. Sebenarnya bukan karena mereka. Sebenarnya yang mereka lakukan itu adalah kita. Karena mereka itu makan buah dan mereka jatuh dalam dosa dan mereka itu memilih apa yang mereka anggap baik. Padahal Tuhan bilang itu nggak baik. Waktu Tuhan bilang itu nggak baik, tapi mereka mengatakan Tuhan ini baik, makanya mereka ambil buah. Makanya mereka tuh kan rebel against God. Mereka memberontak terhadap Tuhan.
mereka menciptakan kebenarannya sendiri. Jadi kalian paham ya, maksudnya kejatuhan manusia dalam dosa itu adalah ketika manusia menciptakan kebenarannya sendiri. Akhirnya, karena manusia menciptakan kebenarannya sendiri, akhirnya manusia itu terpisah dari Tuhan. Oke? Jadi ibarat tuh teman-teman kayak misalnya kita itu di rumah ya, di rumah aturannya adalah eh misalnya di rumah aturannya itu adalah kalau habis mandi gayungnya itu harus ditelungkupin, ya kan? Nggak tahu sih ini teman-teman masih relate atau semuanya udah pakai shower ya. Terus saya cari yang lebih relate lah misalnya. Di rumah ini aturannya misalnya handuk kalau habis mandi jangan taruh di atas kasur. Nah, misalnya gitu ya. Tapi kalau teman-teman tidak mau ikut aturan itu dan teman-teman bilang enggak, buatku yang benar adalah handuk habis mandi, habis dipakai basah-basah taruh di atas kasur. Bukankah itu bikin orang tua kalian ngamuk kan gitu kan ya? Dan kalau orang tua kalian ngamuk, bahkan bisa jadi sebenarnya kalau kalian ngotot, kalian mau begitu terus, ya sudah. Sebenarnya itu lebih benar kalian tinggal sendiri, nggak usah sama orang tua. Paham ya? Jadi maksudnya perbedaan nilai kebenaran itu akan menentukan hatimu di mana. Kalau engkau kebenaranmu adalah kebenarannya Tuhan, hatimu sama Tuhan. Tapi kalau misalnya kamu mau punya kebenaran sendiri, maka nggak cocok kamu tuh sama Tuhan. Dan itulah yang terjadi dengan Adam dan Hawa. Mereka tuh keluar dari Taman Eden dan mereka jadi pengembara. Pengembara tuh maksudnya apa? Mereka mencari sesuatu yang bisa mengisi hati mereka. Hati kita tuh kan sebenarnya kan diciptakan Tuhan tuh ya. Tapi sebenarnya manusia itu karena dia mau bikin kebenarannya sendiri, makanya dia tuh jadi kosong dan dia jadi mengembara. Jadi sebenarnya ini terulang terus sepanjang masa. Terulang terus kepada kita gitu loh teman-teman. Jadi kisah kayak misalnya yang tadi kita lihat ya, kisah si pasangan yang kemudian sedang berhubungan, anak SMP deh kayaknya. Ya ampun, langsung dikawinin gitu teman-teman. Itu kesalahan double-double tuh ya. Tapi itulah yang terjadi. Mereka mencari kebenarannya sendiri. Nah, makanya Paulus dalam bagian ini mengatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Kata memahami dalam bagian ini teman-teman itu berasal dari kata Yunani yang artinya sebenarnya itu adalah kamu tuh dapat mengalami. Kamu tuh seperti masuk ke dalam. Kamu tuh seperti betul-betul ada di dalam kayak kayak menyelam masuk ke dalam gitu. Kamu betul-betul bisa memahami, kamu betul-betul bisa mengalami lebar, panjang, dan tingginya kasih Kristus. Menarik ya, Paulus itu ngomongnya kayaknya puitis banget, kayak seakan-akan lagi bikin puisi cinta gitu loh teman-teman. Kenapa? Karena sebenarnya kita tuh harus menyadari juga bahwa seringkali kita itu mungkin yang jadi masalah kita adalah kita tidak mengalami kasihnya Tuhan. Yaitu tadi, kekosongan hati, kekosongan jiwa. Ada sebuah ilustrasi teman-teman, orang buta ngeraba gajah. Ya. Jadi ada tiga orang buta ngeraba gajah dan tiga orang buta itu meraba bagian-bagian tertentu dari gajah. Ada yang ngeraba belalainya, ada yang ngeraba badannya, ada yang ngeraba ekornya. Terus masing-masing tiga orang buta ini berantem. Berantem dan mereka mengatakan gajah itu kayak selang pemadam kebakaran. Nah itu ngeraba apanya tuh teman-teman? Kalau bilang ngeraba selang gajah itu kayak selang pemadam kebakaran tuh berarti ngeraba apanya tuh? Belalainya. Ngeraba belalai. Orang buta kedua bilang kagak lu bohong. Gajah itu kayak tembok gede katanya. Nah, ngeraba apanya tuh? Perutnya. Yang ketiga bilang salah kalian semua. Gajah itu kayak tali tambang katanya. Ya kan? Ngeraba apa tuh teman-teman? Ekornya ya. Nah, tiga orang buta ini mendefinisikan apa yang mereka anggap sebagai kebenaran. Yang kita tahu sebenarnya bahwa mereka masing-masing tidak menjelaskan secara utuh tentang apa itu gajah. Jadi mereka itu meraba sendiri dan mereka asumsi sendiri. Nah, seorang filsuf namanya John Hicks, dia itu mengatakan itu loh Tuhan dan agama-agama. Tuhan itu kayak gajah, agama-agama tuh ngeraba-ngeraba sendiri kayak orang buta. Yang menarik ya. Nah, teman-teman sebenarnya di sini Paulus mengatakan dalam bagian ini bahwa masing-masing kita itu sebenarnya sedang berhadapan dengan satu pengembaraan dan kita itu sebenarnya tuh tidak memahami misteri, sebuah misteri atau rahasia kebenaran
Yang Paulus sebenarnya katakan di ayat 8 dan ayat 9, kalau kalian baca, ya, sebelum ayat 18 ayat 19, Paulus Paulus itu bilang begini, kepadaku yang paling hina di antara orang kudus telah dianugerahkan untuk memberitakan kepada orang bukan Yahudi tentang kekayaan Kristus dan menyatakan apa? Penyelenggaraan rahasia. Nah, Paulus pakai kata ini, misterius ya, misteri yang berabad-abad tersembunyi di dalam Allah. Jadi ada satu hal yang dicari-cari orang. Ada satu hal yang dicari-cari orang selama ini dan mereka nggak ketemu. Seperti orang buta ini loh, teman-teman. Ya, seperti orang buta ini. Mereka mencari dan mereka nggak ketemu. Dan Paulus mengatakan, aku dinyatakan untuk memberitahukan kepadamu. Apa itu? Memberitahukan tentang berita yang tadi kita baca. Paulus bahkan bilang supaya kamu tuh bisa mengenal, memahami, menyelam, mengalami kasih Tuhan, mengalami panjang dan lebarnya kasih Kristus. Apa maksudnya kasih Kristus? Nih, saya jelasin ya. Teman-teman, kita itu adalah manusia yang tidak akan bisa, eh, apa ya, gini, perbedaan yang menyolok antara manusia dan binatang, atau dalam hal ini ilustrasi di depan adalah kodok ya. Perbedaan menyolok antara manusia dan kodok itu adalah kemampuan kognitifnya, salah satunya. Betul nggak? Kodok itu kemampuan memahaminya, menalarnya itu sangat terbatas. Otaknya kecil. Nah, sedang kita manusia adalah makhluk yang kompleks. Sehingga manusia itu tidak akan bisa mengenal, kodok itu tidak akan bisa mengenal manusia dengan utuh. Karena dia tidak mampu paham. Jadi, ini ibarat kayak orang buta itu loh, teman-teman. Jadi kodok itu pada pada titik tertentu buta. Paham ya? Buta itu karena bukan dia nggak bisa melihat, tapi pikirannya nggak bisa nyampe untuk memahami manusia. Nah, jadi bagaimana caranya supaya manusia itu bisa ah, dikenal oleh kodok? Teman-teman, manusia itu bisa dikenal oleh kodok kalau misalnya manusia itu bukan bicara sama kodok. Bicara sama kodok pakai bahasa manusia, kodok nggak bisa paham. Berarti bicara pakai bahasa kodok. Waktu bicara pakai bahasa kodok, masalahnya kodok dengar bahasanya dia, tapi apakah kodok bisa mikir? Nah, bisa nggak, teman-teman? Bingung juga ya, kodok bisa mikir nggak ya? Tapi kalaupun dia mendengar bahasa manusia itu, kodok belum tentu bisa mikir. Sama kayak kita misalnya mendengar penjelasan teori kuantum, fisika kuantum. Kita bisa langsung paham nggak? Ya nggak bisa gitu kan. Karena kemampuan nalarnya nggak sampai. Jadi caranya supaya kodok itu mengenal manusia, ada yang bisa tahu bagaimana caranya? Caranya adalah manusianya jadi kodok dan hidup di tengah-tengah kodok. Supaya kodok bisa ngerti pelan-pelan seperti orang menyelam. Makin dalam, makin dalam, makin mengerti siapa itu manusia. Karena kodok butuh proses. Kodok butuh butuh waktu untuk memahami siapa itu manusia. Paham? Jadi caranya adalah manusia jadi kodok. Kalian tahu nggak kenapa kita dengan Tuhan itu susah ngertinya? Karena memang kita itu terpisah seperti Adam dan Hawa. Kita tuh sedang mengembara. Kita tidak tahu apa itu kebenaran. Kita bahkan tidak tahu apa itu kasih. Kita itu terpisah, saking terpisahnya kita tuh, bahkan kita dengan Tuhan itu kan hakikatnya terlalu jauh ya. Kita nggak mampu paham Tuhan sepenuhnya. Jadi bagaimana caranya supaya rahasia ini, Tuhan ini bisa diketahui manusia? Tuhan harus jadi manusia. Dan ketika dia jadi manusia, akhirnya kita bisa mengenal dia. Itu pun ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Murid-muridnya banyak banget gagal paham kan terhadap Tuhan Yesus, toh? Ngerti ya? Sampai akhirnya Roh Kudus dicurahkan dan baru mereka mulai mengerti itu pelan-pelan, sifatnya progresif. Makanya dalam Kristen itu ada namanya progressive revelation, pewahyuan yang progresif. Bukan progressive Christianity ya, bukan ya teman-teman ya, tapi progressive revelation. Jadi kita tuh akhirnya mampu mengenal kebenaran Tuhan, kebenarannya, kasihnya melalui Yesus. Makanya judul hari ini adalah authentic love itu tuh ya karena di dalam Yesus dan di dalam Kristus lah kita itu mengenal Tuhan.
Jadi ketika dikatakan pada zaman akhir dari zaman dulu memang Tuhan bicara melalui nabi-nabinya, tetapi pada akhirnya penyataan yang paling paling nyata itu adalah ketika dia berbicara melalui anaknya, berbicara melalui Yesus Kristus. Dan akhirnya kita bisa mengenal Tuhan melalui Yesus. Kalian tahu nggak, John Hick itu menurut saya benar ketika dia bilang bahwa eh, manusia itu berusaha untuk mengenal Tuhan dan itu seperti orang buta. Ya, seusaha apapun manusia, secanggih apapun manusia mau kenal Tuhan, semuanya akan gagal. Kenapa gagal? Karena manusia adalah manusia terbatas, manusia berdosa, manusia picik. Dan kalian bisa lihat bahwa sepanjang sejarah bahwa manusia berusaha menciptakan agamanya. Mereka berusaha menciptakan agama A, agama B, agama C. Berusaha menciptakan agama biru, agama oranye, agama kuning, agama hijau. Mereka berusaha menciptakan hukum agama. Melakukan A, B, dan C supaya kamu diterima oleh Tuhan. Betul? Dan itu yang terjadi di sejak dahulu kala ketika apa? Ketika orang-orang Yahudi mengatakan atau Tuhan seringkali menyandingkan doa orang Yahudi sama sama ahli apa sama pemungut cukai. Kalian ingat gak di Bait Allah orang Yahudi itu doanya apa? Oh, gua bersyukur gua tidak jadi seperti pemungut cukai ini. Gue bayar persembahan, gue begini. Jadi manusia itu berusaha membenarkan dirinya dengan agama-agama. Kalian lihat. Dan kalau kalian paham kenapa hari ini banyak orang berantem gara-gara agama, karena mereka berusaha membenarkan dirinya. Kalau kita paham secara filosofikal begini, gak mampu manusia itu bisa membenarkan dirinya. Kecuali Tuhan yang datang menyatakan dirinya. Dan kalian tahu, cuman kekristenan yang imannya menyatakan bahwa Tuhan mencari manusia berdosa. Dia datang dan dia memberikan dirinya. Dan sikap Tuhan yang mencari manusia berdosa, menyatakan dirinya dengan menjelma jadi manusia, adalah sikap yang kemudian kita kenal dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Tuhan itu tidak membiarkan manusia binasa, tetapi dia menyatakan dirinya. Sehingga anaknya yang tunggal itu berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kita akhirnya mengerti. Makanya kenapa Paulus mengatakan di dalam bagian yang tadi itu bahwa aku berdoa supaya kamu itu bersama-sama dengan seluruh orang kudus memahami, mengalami, mendalami betapa panjang dan lebarnya, tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Artinya apa? Kita tuh yang mengembara mencari kebenaran. PT mencari cinta sejati itu. Kita tuh akhirnya menemukannya di dalam Yesus. Karena di luar Yesus dengan usahamu sendiri mencari cinta sejati, pangeran berkuda putih, putri apa? Putri tidur yang mesti dicium sama pangeran. Kamu nggak akan dapat karena kamu mencari dengan standarmu. Akhirnya hari-hari ini teman-teman orang tuh menjadi bias ya. Mau mencari pasangan kayak gimana? Dulu ini maaf ya, ada satu teman dulu waktu kuliah. Kak tahu nggak kriteria dia, kriteria istri dia? Maaf, sekali lagi maaf. Gue mau cari istri kata dia. Kriterianya apa? Pokoknya yang buah dadanya besar. Ini beneran loh, saya nggak bohong. Gue mau cari istri yang cantik. Gue mau cari suami apa? Yang romantis kayak film Korea. Akhirnya kita tuh kayak nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena kita standarnya salah. Dan kita akhirnya saling berputar-putar seperti apa? Berputar-putar. We're doing nothing gitu. Kita nggak ketemu sesuatu yang benar gitu. Bahkan kadang-kadang kita membuat standar-standar yang juga kelihatannya shallow, maaf ya. Wah, kalau dia orangnya worship leader pasti dia suami yang benar. Wah, gitu kan ya. Kalau dia udah worship leader, wah itu pasti calon suami itu. Salah, salah. Tapi kok kan rohani di dalam Tuhan? Salah, ingat. Salah satu bentuk di mana manusia mencari kebenarannya sendiri adalah dia mencari melalui standar agama. Loh kok kan Kristen juga agama? Nah ini, kalau
kita masih belum bisa membedakan kekristenan dengan agama pada umumnya, berarti teman-teman mesti belajar lebih banyak. Ya, mesti belajar lebih banyak. Kekristenan itu buat saya tidak sedangkal agama-agama yang ada. Ya, nanti kita bisa bahas setelah ini. Anyway, setelah ini kita akan ada soal jawab, tanya jawab ya, teman-teman. Nanti dari teman-teman, saya lupa ini grup apa, otentik, saya ingatnya otentik aja lah gitu ya. Nanti teman-teman pengurus nanti bisa 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 tanya jawab, nanti kita akan bisa ngomongin ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat gak bahwa ada dua hal yang sangat berbeda dari cinta yang dinyatakan oleh dunia dengan Yesus. Dunia ini adalah cinta yang kalau menurut saya cinta yang egois sih. Dunia dunia itu egois. Dunia itu cintanya tuh egois. Bahkan cinta yang romantis gitu ya, seromantis apapun bagi bagi saya kalau standarnya dunia itu egois. Saya dapat apa? Ah, itu ya. Ayo buktikan cintamu gitu ya. Buktiin cintamu. Biasanya tuh rayuan-rayuan cowok tuh ya. Cium, nanti apa. Dalihnya apa? Buktikan cinta. Tuhan Yesus menariknya, dia bilang bahwa tidak ada kasih yang lebih besar dari seorang yang memberikan nyawanya. Bahasa kasihnya Tuhan Yesus itu adalah ketika dia memulai terlebih dahulu untuk berkorban, memberi. Jadi, teman-teman ngomongin cinta itu memang tidak akan habisnya. Tapi kalau kalian bisa ada waktu untuk iseng, mungkin kalian bisa nonton atau kalian baca novel. Kalau yang suka baca, silakan baca Narnia. Ya, kalau yang suka nonton ada juga tuh filmnya Narnia. Ini tulisan atau karangan dari seorang namanya C.S. Lewis. Dan kalian tahu C.S. Lewis itu adalah seorang filsuf Kristen. Dia mengatakan begini, kita tuh manusia adalah half-hearted creatures. Kita tuh manusia yang hatinya setengah, hatinya tuh nggak utuh. Kita tuh dibodohin dengan minum, seks, ambisi, yang seakan-akan tuh katanya menawarkan kebahagiaan, menawarkan happiness. Tapi dia bilang kita tuh sebenarnya kayak ignorant child. Kita tuh kayak anak kecil yang kepala batu, yang ngeyel. Nah, itu bahasa Ibraninya ya. Yang sebenarnya anak kecil yang kepala batu yang sedang bikin kue-kue ya, kue lumpur dari beneran lumpur ya. Dan kayak anak yang lagi main di kubangan di depan rumah dan kemudian C.S. Lewis mengatakan sebenarnya orang tuanya tuh menawarkan liburan ke pantai, tapi kita tuh kayak anak kecil yang ngeyel, yang ngotot. Nggak, gua happy main di kubangan. Kalau kalian nggak bisa membayangkan kubangan, main di got di depan rumah, gitulah ya. Anak kecil yang asik main got, ya, main air got gitu ya di depan rumah. C.S. Lewis bilang, padahal orang tuanya tuh nawarin liburan ke pantai, tapi anak itu ngotot. Gue udah happy main lumpur. Teman-teman, gambaran ini adalah gambaran kita manusia yang sebenarnya tuh Tuhan itu udah tawarin bahwa ada hal yang indah kalau kamu tuh mengalami kasihku. Kamu itu mengalami cintaku. Kamu itu ditransformasi sama kasihku sehingga kamu tuh bisa mengerti. Kamu tuh mendapatkan kepenuhan. Nah, ini kata Paulus ya, betapa lebarnya, panjangnya, tinggi dan dalamnya kasih kasih Kristus. Supaya kamu tuh dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi kasih ini, teman-teman bukan lagi ngomong bahwa kita tahu kasih Tuhan, nanti akhirnya kita tuh dapat pasangan yang bagus. Bukan, tapi kita tuh ditransformasi. Jadi kasih itu bukan bicara soal saya dapat pacar. Tapi kasih itu berbicara bagaimana saya akhirnya menjadi orang-orang yang mengalami kasih Tuhan dan kalau mau ngomongin soal dapat pacar atau tidak, saya tuh akhirnya bukan cari pacar sempurna, tapi saya berusaha untuk menjadi orang yang dalam tanda kutip yang layak untuk nanti ada orang ketika nanti saatnya saya nanti misalnya berpasangan gitu. Atau ketika saatnya nanti saya menikah, saya tuh akhirnya udah layak begitu. Kasih itu jadi nggak egois. Kasih itu jadi sesuatu yang yang kita lihat kasih Tuhan itu justru mengubah hati kita. Nah, jadi
Saya percaya teman-teman hal pertama kalau kita ngomong tentang kasih yang sejati, maka kita harus detox dulu diri kita dengan kasih Tuhan. Kita tuh harus di-detox. Di-detox gimana? Nah, sebagian dari kita tuh tumbuh besar dengan sulit untuk melihat kebaikan orang. Bisa jadi karena pengalaman masa lalu kita buruk dengan orang tua buruk, ya. Kita nggak mendapatkan kasih sayang, kita dapat banyak pengkhianatan. Akhirnya kita nggak bisa positif jadi orang. Kita tuh lihat orang tuh jelek, lihat orang tuh buruk, susah untuk kemudian mungkin di satu sisi susah untuk say sorry, susah untuk merendahkan diri, susah untuk ngampunin orang. Kalian lihat gak? Itu produk dari dunia. Nah, kita mesti detox diri kita dengan kasihnya Tuhan. Belajar untuk mengalami Tuhan, belajar untuk ngalamin kasihnya, belajar untuk ngampunin, belajar untuk belajar. Kita mesti detox, detox. Tahu nggak kenapa detox itu penting? Karena kamu pasti tidak akan pernah berbangga kalau satu saat nanti karakter-karakter buruk kita belum diubahkan sama kasih Tuhan, kita tuh nanti akan jadi toksik. Toksik buat pasangan kita nantinya. Toksik buat nanti satu saat kalau Tuhan percayakan anak-anak buat kita, kita tuh toksik. Setuju nggak? Kita tuh jadi toksik. Dan orang tuh mana sih yang bangga, gue berhasil ngerusak anak gue. Itu kalau ada orang tua kayak begitu, itu gila. Dan kita nggak mau kan? Kayak bangga banget gue berhasil ngerusak istri gue. Gue berhasil banget ngerusak suami gue. Mana ada? Kita semua ingin hal yang indah dan baik. Dan puji Tuhan, gue rasa itu adalah satu hal yang puji Tuhan tersisa di hati nurani kita yang Tuhan taruh. Jadi kita mesti belajar detox, teman-teman saudari muda. Belajar untuk bisa mendetox hal-hal yang buruk. Ikatan-ikatan dosa yang kita masih simpan. Kita harus belajar detox. Dan seperti Paulus bilang, supaya kamu tuh mengalami kepenuhan. Tahu nggak kepenuhan apa? Kamu tuh benar-benar ngalamin kasih Kristus yang ngubahin kamu. Jadi kita akan mengerti kasih kalau kita ditransformasi oleh kasih Kristus. Kita akan mampu untuk menjadi kasih kalau kita ditransformasi oleh kasih Kristus. Kenapa Kristus? Karena dia satu-satunya jalan. Karena dia Tuhan yang jadi manusia. Karena dia adalah wujud kasih Tuhan buat kita. Saya sampai di sini, teman-teman. Nanti kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan itu lebih dalam. Kita mau doa dulu atau bahas pertanyaan dulu? Tolong di briefing dong. Boleh kita langsung doa dulu aja. Boleh, boleh, boleh. Ya udah kita doa dulu, teman-teman ya. Yuk kita berdoa. Tuhan tolongin kami supaya malam hari ini perbincangan kami ini jadi perbincangan yang mengajar kami Tuhan. Supaya kami boleh mengalami kasih Tuhan. Boleh mengalami kebaikan Tuhan dan mengalami kasih yang mentransformasi. Kami tahu bahwa proses ini panjang, tapi Tuhan mampukanlah kami. Kami berdoa, Tuhan berkati kami semua dengan kasih yang daripada Tuhan itu. Kasih-Mu Tuhan Yesus yang mendetoks pikiran hati jiwa kami. Supaya kami terlepas dari kebodohan, kebebalan yang dunia udah ajarin sama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.